sebenarnya Manap Zubaidi ini? Beberapa waktu lalu sempat viral karena perdebatan antara Manap Zubaidi ini yang disebut-sebut netizen adalah mantan jaksa berseteru adu mulut bersama Gubernur Jawa Barat yakni KDM. Kita bongkar di sini, guys. Menurut berita yang beredar, sosok pria parubaya ini mendadak menjadi sorotan publik setelah video perdebatan dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi viral karena menolak pembangunan yang berdiri di atas lahan PJT ini dibongkar petugas. Dan yang semakin membuat penasaran publik, beberapa warga menyebut jika Manap Zubaidi ini merupakan mantan jaksa. Belakangan terakhir dibongkar kedoknya oleh KDM Gubernur Jawa Barat karena ketahuan menyewakan lahan PJT kepada pengusaha ataupun warga seharga 70 hingga 90 juta per bulan. Gila nggak tuh Manap? Saat berdebat dengan KDM, Manap Zubaidi terlihat memakai masker putih, batik merah muda, dan topi bertuliskan KKNUBP Karawang. Menurut berita yang beredar, selain mantan jaksa, Manap Zubaidi juga dikabarkan merupakan salah satu pengurus Yayasan Buana Pangkal Perjuangan, salah satu kampus swasta ternama di Karawang. Pantau juga di akun Instagram, Manap Zubaidi merupakan salah seorang pengurus Yayasan Buana Pangkal Perjuangan Karawang periode 2025-2030 yang dilantik pada 27 Agustus 2025 lalu. Sementara dilansir dari Tribun News, Manap Zubaidi ini pernah diberitakan oleh situs berita Liputan 6 pada Desember 2001 dengan judul Akbar siap dijadikan tersangka kasus Bulog. Tidak hanya itu, kemudian judul berita pada Desember 2001 dengan judul Tim Kejagung Pemeriksa B.J. Habibie berangkat ke Jerman. Ada dia di situ ya. Dalam berita tersebut tertulis direncanakan tim yang dipimpin Manap Zubaidi itu akan memeriksa Habibie selama 3 hari di kantor Konsulat Jenderal Kedutaan Besar RI di Jerman. Langkah tersebut terpaksa diambil setelah mantan Menteri Riset dan Teknologi era Orde Baru beberapa kali menolak panggilan Kejaksaan Agung. Adapun kasus tersebut menyangkut dugaan korupsi di Bulog yang merugikan negara Rp 40 miliar rupiah pada awal tahun 2000. Gimana pendapat kalian guys bahwa jejak digital tidak bisa dihilangkan? Ternyata Manap Zubaidi ini sosoknya lumayan terkenal juga ya, beritanya di belakang-belakang itu. Ternyata sosok bapak ini bukan sosok yang mentah-mentah, pengalamannya cukup luas banget ya di dunia perpolitikan dan juga tentang keuangan-keuangan ya. Cukup jago juga bapak ini ya. Seorang kakek yang diduga mantan jaksa bernama Manap Zubaidi mengamuk ke Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi karena bangunan liar miliknya yang dibangun di atas lahan PJT yang menyebabkan banjir di daerah Karawang akan dibongkar. Menurutnya dia telah menyewa ke PJT lebih dari 20 tahun. Namun pada saat diperiksa dan diminta surat sewanya, Bapak Manap ini menolak untuk memberikannya atau untuk melihat surat tersebut. Dan usut punya usut, ternyata lahan tersebut disewakan Pak Manap ini sudah sangat lama. Lebih dari 20 tahun. Dan beliau menyewakannya terhadap berbagai orang yang ingin membuat usaha puluhan sampai ratusan juta. Sungguh sangat luar biasa. Ini merupakan mafia edisi lama, mafia jaringan yang menyewakan tanah-tanah lahan-lahan milik pemerintah, apalagi tanah-tanah lahan tersebut dibuat bangunan liar yang menyebabkan banjir, rakyat banyak yang dirugikan. Tolong ini untuk pihak kepolisian, untuk pihak-pihak terkait kejaksaan, tolong diperiksa ini Pak Manap ini bagaimana bisa menyewakan lahan yang dibangun bangunan liar di atas lahan yang menyebabkan banjir, karena lahan tersebut harusnya menjadi aliran sungai. Viral, aki-aki ngamuk KKDM gara-gara penggusuran bangunan liar di Karawang. Ternyata cenah eta teh Haji Manap mantan jaksa. Ongkoh nyaho hukum, ongkoh ngerti hukum. Aduh, tapi tengarti hukum Haji Manap. Ada ya pengakuan ti anu nyewa ruko-ruko di eta tempat. Nyewana teh ka Haji Manap. Mafia tanah teh ya meureun ieu mah tuh. Ngeunahnya cicing anjir nyewakeun tanah negara sila ipis 70 juta, aya nu 80 juta per tahun. Ngarareunahnya hirup nu karitu patut. Urang anjir nepi ka dulung-dungdang anjir. Kasang katungir-tungir usaha teh nu karitu patut. Nyewakeun tanah negara. Ari lagu rek digusur ngamuk ka KDM masa wah kaya anjir eta geus aki-aki aduh Haji Manap jabah haji deh. Sewaktuna tobat atuh geus kolot maji. Lain jadi mafia tanah anjir. Haji Manap damangki lieur.
yang pasangan sana itu di atas permukaan air itu. Saya ngerti Pak, Ya. kan saya maksud saya, ini kan tinggal dibuka nih sungai Ya. dikembalikan Ya. sampai ke sana. Ini, karena ini kan udah sewa 5 tahun nih, udah sewa 5 tahun, nama PJT itu udah disewain. Yang salah bukan perusahaan, yang salah yang nyewain. Ini kan bisa dipasang pipa, ini besi. Ya, kayak drainase. Sampurasun, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Aing Tea, Besti Aing Tea. Ini sedang di Komisi Yudisial bareng sama Karo Pendidikan, Kadis Pendidikan, dan juga kita akan Semansa Bandung, Sep Semansa Bandung. Hatur nuhun, mana di hukumnya? Di hukumnya. Sep Semansa Bandung. Terima kasih Pak Gubernur yang sudah langsung membentuk tim hukum untuk mengawal Semansa Bandung. Hati-hati, kalau ini kalah bangunan heritage milik negara bisa diakuin, dimenangin. Bongkar mafia peradilan. Nuhun Kang Deddy. Teman-teman, ada yang menarik terkait dengan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang dibentak-bentak orang tua yang katanya mantan jaksa. Kenapa menarik? Kita lihat nih. Itu tanah yang disewa Bapak itu kan tanah milik PJT. PJT itu apa? PJT itu perusahaan BUMN, perusahaan jasa tirta. Dia bergerak di bidang pengelolaan air ya, untuk irigasi, untuk kebutuhan masyarakat, lalu untuk PDAM, industri, untuk menjaga mengantisipasi pencemaran air, lalu termasuk juga mengantisipasi banjir. Itulah tugasnya perusahaan ini. PJT ini ada dua. PJT 1 itu di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, PJT 2 di wilayah Jawa Barat. Jadi yang tanah yang disewa Bapak itu masuk wilayah PJT 2. Di mana anehnya? Nah, kita sudah jelas bahwa fungsi daripada PJT itu kan seperti tadi, mengelola air untuk kepentingan masyarakat, mengantisipasi dan sebagainya kan. Jadi lahan-lahan itu tidak boleh disewakan, apalagi dijadikan uang, nggak boleh. Kalau misalnya tanahnya terlantar, misalnya nggak digunakan masyarakat boleh, tapi bukan disewakan ya. Diberi izin untuk dikelola, tapi tidak merusak, tidak mengganggu apa fungsi daripada tanah itu untuk perairan. Itu boleh, tapi bukan disewakan. Nah, ini di bantaran sungai, udah jelas nggak bisa kan. Tapi kok disewakan? Nah, di sini oknum yang menyewakan itu kena dia. Bahkan bisa pidana, menyewakan tanpa hak. Bisa kena pasal 385 KUHP ya, jadi kena dia. Nah, Bapak tadi yang katanya mantan jaksa itu sama kena juga dia, karena dia sewakan lagi ke orang sampai puluhan juta katanya. Itu dia kena pidana juga Bapak tadi. Apalagi mantan jaksa, harusnya tahu dia bahwa perbuatannya itu menyewakan lahan yang bukan miliknya. Itu bisa kena pidana dia. Kemudian bangunannya itu udah pasti tidak ada izin kan, karena pasti tidak diberikan izin membangun di bantaran sungai. Nah, bangunan itu bisa dirubuhkan, dibongkar, bukan hanya gorong-gorongnya, seluruh bangunan itu bisa dirubuhkan kalau nggak ada izinnya. Jadi Bapak itu kemarin itu salah, dia marah-marah, ngamuk-ngamuk karena udah salah gitu, masih marah-marah ngamuk-ngamuk. Bisa-bisa nanti dibongkar itu sama Pemda ya kan, bangunannya semua, bukan hanya gorong-gorongnya, karena tidak ada izin mendirikan bangunan. Apalagi penyewaannya itu tidak sah, itu tanah negara, nggak boleh disewa-sewa. Melihat ini jangan-jangan banyak juga hal seperti itu, bukan hanya di Karawang kemarin kan, tanah negara atau tanah kereta api, tanah perairan dan lain sebagainya disewakan sama orang, lalu dibangun sama orang permanen, disewakan lagi. Wah, kacau dia. Jadi saya berharap Kang Deddy tegas dalam hal ini, kalau perlu dibongkar saja lah, biar jangan diikut-ikutin sama orang lain. Tetap semangat Kang Deddy Mulyadi. Rekan-rekan sekalian, kami tim hukum Jabar Istimewa akan membacakan somasi terbuka ya kepada saudara Andi El Hakim ya, alias Andi Gondrong ya, yang dimana saudara Andi El Hakim alias Andi Gondrong yang memimpin orasi pada saat demo menentang tambang ilegal pada tanggal 24 Januari 2025 di gerbang DPRD Subang, menyampaikan beberapa prinsip yang kami anggap melanggar hukum. Yang pertama, bahwa saudara El Hakim, Andi El Hakim dalam orasinya ya, meminta, menuntut serta mendesak pihak DPRD dan aparat penegak hukum untuk membuka tambang galian ilegal yang sudah ditutup. Menurut kami ini melanggar hukum. Karena jelas-jelas tambang ilegal kalau belum mempunyai izin
itu tidak boleh beroperasi, ya. Dan ini akan merugikan masyarakat umum. Kami minta saudara Andi L. Hakim ini, ya, untuk meminta maaf kepada masyarakat, ya. Selain melanggar Undang-Undang 158, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang penambangan mineral dan batu bara, yang di situ memuat tentang tuntutan pidana 5 tahun dan juga denda 100 miliar. Dalam orasi yang disampaikan oleh saudara Andi L. Hakim pada tanggal tersebut, dia mengatasnamakan sebagai pengusaha dan supir truk tambang, padahal dia adalah bukan pengusaha dan supir truk, ya. Diduga dia adalah bagian dari ormas tertentu. Ini adalah satu berita yang menyesatkan, yang berbau tidak benar yang disampaikan depan umum, ya. Kemudian yang ketiga adalah saudara Andi L. Hakim alias Andi Gondrong menyatakan di bawah umum, ya, bahwa ada di antara supir yang sudah 18 hari kelaparan dan tidak makan. Tentu ini juga berita bohong yang menurut kami setelah ditelusuri bahwa ini berbau tidak benar, ya. Kemudian yang lain adalah bahwa di dalam orasinya saudara Andi L. Hakim ini adalah menghasut, mengajak dan menjelek-jelekan tokoh-tokoh tertentu, mengatakan itu penjahat dan sebagainya. Menurut kami ini tidak pantas dan menghasut, dan ini sudah melanggar hukum. Untuk itu kami memberikan waktu kepada saudara Andi L. Hakim 1x24 jam untuk segera meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Subang, ya, untuk segera meminta maaf. Kalau tidak, maka kami tim hukum Jabar Istimewa akan mengambil langkah hukum melaporkan saudara Andi L. Hakim ini kepada pihak kepolisian dan memprosesnya secara hukum, ya. Itu yang dapat kami sampaikan terhadap hal ini kepada saudara Andi L. Hakim, ya. Demikian, Adik. Nah, dari video tersebut teman-teman, kalau seumpama Manaf ini, ya, kalau seumpama Manaf ini tidak kemudian menuruti apa yang menjadi konvensional dalam regulasi, apa yang menjadi sesuatu yang menjadi aturan, ya, maka bukan hal yang tidak mungkin jika dia akan berhadapan dengan hukum, teman-teman. Ya, suara-suara dari rakyat ini sudah pada bertebaran. Ya, mereka berikut campur tentang bagaimana persoalan ini, karena ini bukan main-main. Ini sungguhan, teman-teman. Coba disimak di sini, ya. Seorang kakek yang diduga mantan jaksa bernama Manaf Jubaidi mengamuk ke Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi karena bangunan liar miliknya yang dibangun di atas lahan PJT yang menyebabkan banjir di daerah Karawang akan dibongkar. Menurutnya dia telah menyewa ke PJT lebih dari 20 tahun. Namun pada saat diperiksa dan diminta surat sewanya, Bapak Manaf ini menolak untuk memberikannya atau untuk melihat surat tersebut. Dan usut punya usut, ternyata lahan tersebut disewakan Pak Manaf ini sudah sangat lama, lebih dari 20 tahun. Dan beliau menyewakannya terhadap berbagai orang yang ingin membuat usaha puluhan sampai ratusan juta. Sungguh sangat luar biasa. Ini merupakan mafia edisi lama, mafia jaringan yang menyewakan tanah-tanah lahan-lahan milik pemerintah, apalagi tanah-tanah lahan tersebut dibuat bangunan liar yang menyebabkan banjir, rakyat banyak yang dirugikan. Tolong ini untuk pihak kepolisian, untuk pihak-pihak terkait kejaksaan, tolong diperiksa ini Pak Manaf ini bagaimana bisa menyewakan lahan yang dibangun bangunan liar di atas lahan yang menyebabkan banjir, karena lahan tersebut harusnya menjadi aliran sungai. Teman-teman, ada yang menarik terkait dengan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang dibentak-bentak orang tua yang katanya mantan jaksa. Kenapa menarik? Kita lihat nih. Itu tanah yang disewa Bapak itu kan tanah milik PJT. PJT itu apa? PJT itu perusahaan BUMN, perusahaan jasa tirta. Dia bergerak di bidang pengelolaan air, ya, untuk irigasi, untuk kebutuhan masyarakat, lalu untuk PDAM, industri, untuk menjaga mengantisipasi pencemaran air, lalu termasuk juga
mengantisipasi banjir. Itulah tugasnya perusahaan ini. PJT ini ada dua. PJT 1 itu di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, PJT 2 di wilayah Jawa Barat. Jadi yang tanah yang disewa Bapak itu masuk wilayah PJT 2. Di mana anehnya? Nah, kita sudah jelas bahwa fungsi daripada PJT itu kan seperti tadi mengelola air untuk kepentingan masyarakat, mengantisipasi dan sebagainya kan. Jadi lahan-lahan itu tidak boleh disewakan, apalagi dijadikan uang, nggak boleh. Kalau misalnya tanahnya terlantar, misalnya nggak digunakan masyarakat boleh, tapi bukan disewakan ya. Diberi izin untuk dikelola, tapi tidak merusak, tidak mengganggu apa fungsi daripada tanah itu untuk perairan. Itu boleh, tapi bukan disewakan. Nah, ini di bantaran sungai, udah jelas nggak bisa kan. Tapi kok disewakan? Nah, di sini oknum yang menyewakan itu kena dia. Bahkan bisa pidana, menyewakan tanpa hak. Bisa kena pasal 385 KUHP ya, jadi kena dia. Nah, Bapak tadi yang katanya mantan jaksa itu, sama kena juga dia karena dia sewakan lagi ke orang. Sampai puluhan juta katanya. Itu dia kena pidana juga Bapak tadi. Apalagi mantan jaksa, harusnya tahu dia bahwa perbuatannya itu menyewakan lahan yang bukan miliknya. Itu bisa kena pidana dia. Kemudian bangunannya itu udah pasti tidak ada izin kan. Karena pasti tidak diberikan izin membangun di bantaran sungai. Nah, bangunan itu bisa dirubuhkan, dibongkar, bukan hanya gorong-gorongnya, seluruh bangunan itu bisa dirubuhkan karena kalau nggak ada izinnya. Jadi Bapak itu kemarin itu salah, dia marah-marah, ngamuk-ngamuk karena udah salah gitu, masih marah-marah ngamuk-ngamuk. Bisa-bisa nanti dibongkar itu sama Pemda ya kan, bangunannya semua, bukan hanya gorong-gorongnya, karena tidak ada izin mendirikan bangunan. Apalagi penyewaannya itu tidak sah, itu tanah negara, nggak boleh disewa-sewakan. Kemudian ini jangan-jangan banyak juga hal seperti itu, bukan hanya di Karawang kemarin kan. Tanah negara atau tanah kereta api, tanah perairan dan lain sebagainya disewakan-sewakan sama orang, lalu dibangun sama orang permanen, disewakan lagi. Wah, kacau dia. Jadi saya berharap Kang Deddy tegas dalam hal ini, kalau perlu dibongkar saja lah, biar jangan diikut-ikutin sama orang lain. Tetap semangat Kang Deddy Mulyadi. Pak, gimana perasaannya setelah ini di belakangnya dirubuhkan? Pertama saya datang, saya kaget sekali. Sampai keringetan juga. Saya dari pagi. Aduh. Di kamari Pak Ustaz dan juga. Ini semua barang-barang yang di belakang dikedepanin ya? Iya, benar. Dibongkar belakangnya. Pagi-pagi ya dibongkarnya? Pagi. Nggak ada informasi ya? Aduh, gimana perasaannya Teh? Gak usah ditanya lah ya Mbak, masih sedih dong. Happy tuh. Ratu Penyet. Coba kan, sini. Coba biasa dulu gimana? Saya kaget. Dari kosan di bawah, ditelepon kunci. Kenapa emang digusur? Waduh. Saya belum make up, belum apa, langsung balik ke sini. Kapitalis, saya bilang kapitalis Pak. Swasta itu, saya tadi sebelum saya datang ke sini nonton YouTube-nya Bapak. Iger aja Bapak tutup. Ini Iger ini kan siapa manusia ini? Ini kan orang hebat, tapi Bapak berani menutup itu. Sedangkan proyek itu di statement Bapak ada kebijakan keputusan pemerintah daerah yang salah. Itu ada di channel itu Pak. Yang mengakibatkan apa? Tata ruangnya salah, ekosistemnya salah, rusak lingkungan. Dan saya juga termasuk orang yang jengkel kalau lingkungan itu dirusak. Tapi Bapak berani sebagai seorang pemimpin. Tentunya ini kan ada strategi Bapak, bukan sembarangan Bapak melakukan itu sebagai seorang pemimpin. Karena tadi saya simak Bapak berstatement, seorang pemimpin itu belajar dari pengalaman, bukan dari kelas. Oh, ini sangat-sangat luar biasa. Kita di sini belajarnya di kelas Pak. Nah ini kan jadi bagaimana gitu kan? Kemudian harus ada keberanian. Nah saya tanya kepada rekan-rekan di sini, ada yang nggak berani dengan pimpinan kita Pak? Saya jamin tidak ada yang berani Pak. Berani hilang Pak yang tadi bilang, makasih Pak. Kalau saya berani, ya mohon maaf, mungkin ditunda pelantikannya kan begitu. Makanya dia tidak berani. Makanya sebetulnya apa? Naluri-naluri pemimpin mereka itu ada. Mungkin dibatasi oleh hierarki-hierarki yang sangat luar biasa. Hierarki ini kadang-kadang menutup ide-ide cemerlangnya para peserta didik yang ada di sini. Dalam kepemimpinan Sunda, ratu itu guratnya gurat batu. Karena gurat batu, maka dia harus punya prinsip kepemimpinan yang kokoh. Dan pemimpin itu adalah transcender, bukan follower. Pemimpin itu merubah persepsi publik, bukan mengikuti persepsi publik.
Pemimpin mengikuti, merubah arus, bukan mengikuti arus. Kalau ingin kerjanya hanya cari sesuatu yang populer, diikuti oleh publik, dipuji oleh publik, kemudian mengikuti arus, jangan jadi pemimpin, jadi rakyat biasa saja. Itu cara. Luar biasa. Bapak Aing. Mohon izin Pak KDM, saya secara pribadi mengikuti terus Bapak apa yang menjadi program-program Bapak di channel Bapak itu, dan saya sangat tertarik dan senang dengan kepemimpinan Bapak dalam memimpin Jawa Barat ini. Cuma saya ada sedikit bertanya kepada Pak Gubernur terkait masalah kiat-kiat Bapak dan strategi. Tadi sudah ditanyakan oleh moderator, tapi ini kiat-kiat Bapak dan strategi Bapak dalam memimpin Jawa Barat. Karena saya melihat apa yang dilakukan, kebijakan-kebijakan, keputusan Bapak ini, orang yang kontra mungkin merasa kontroversi, tidak sesuai dengan jalan yang dilarikan, dengan seolah-olah Bapak menabrak undang-undang, aturan segala macam. Justru kebijakan dan keputusan Bapak itu justru berpihak kepada rakyat, yang rakyat itu membutuhkan pemimpinan seperti Bapak. Nah, ini gimana kiat-kiat Bapak dan strategi Bapak sehingga Bapak dalam memimpin itu tidak ada rasa ketakutan berhadapan dengan orang-orang politik, apalagi dalam situasi geopolitik saat ini yang semua permainannya adalah politik, semua ditarik dengan permasalahan politik. Yang benar pun ke politik bisa jadi salah. Nah, ini apalagi gerakan Bapak sangat luar biasa dan sangat berpihak kepada rakyat. Sebagai contoh Pak, saya kebetulan secara pribadi sangat senang dengan lingkungan. Saya hobinya naik gunung Pak. Di Jawa Barat ini alhamdulillah saya sudah banyak bergerak di gunung-gunung di Jawa Barat. Saya sering berinteraksi dengan masyarakat desa Pak. Ini gunung ini ada satu wisata yang menjadi sumber pendapatan masyarakat desa yang sangat luar biasa. Tadi Bapak mengatakan kesejahteraan UMKM, tapi saya tidak melihat itu. Kenapa? Karena para kapitalis, saya bilang kapitalis Pak, swasta itu, seperti saya tadi sebelum saya datang ke sini nonton YouTube-nya Bapak, Iger aja Bapak tutup. Ini Iger ini kan siapa manusia ini? Ini kan orang hebat, tapi Bapak berani menutup itu. Sedangkan proyek itu di statement Bapak ada kebijakan keputusan pemerintah daerah yang salah. Itu ada di channel itu Pak. Yang mengakibatkan apa? Tata ruangnya salah, ekosistemnya salah, rusak lingkungan. Dan saya juga termasuk orang yang jengkel kalau lingkungan itu dirusak. Tapi Bapak berani sebagai seorang pemimpin. Tentunya ini kan ada strategi Bapak, bukan sembarangan Bapak melakukan itu sebagai seorang pemimpin. Karena tadi saya simak Bapak berstatement, seorang pemimpin itu belajar dari pengalaman, bukan dari kelas. Wah, ini sangat-sangat luar biasa. Kita di sini belajarnya di kelas Pak. Nah, ini kan jadi bagaimana gitu kan? Kemudian harus ada keberanian. Nah, saya tanya kepada rekan-rekan di sini, ada yang nggak berani dengan pimpinan kita Pak? Saya jamin tidak ada yang berani Pak. Berani hilang Pak yang tadi bilang, mutasi Pak. Kalau saya berani, ya mohon maaf, mungkin ditunda pelantikannya kan begitu. Makanya dia tidak berani. Makanya sebetulnya apa? Naluri-naluri pemimpin mereka itu ada. Mungkin dibatasi oleh hierarki-hierarki yang sangat luar biasa. Hierarki ini kadang-kadang menutup ide-ide cemerlangnya para peserta didik yang ada di sini. Mohon izin yang kami akan tanyakan, kami sangat mengikuti kepemimpinan daripada Bapak Gubernur KDM. Yang tidak dilakukan lagi bahwasanya dalam kepemimpinannya sangat melayani masyarakat. Namun demikian, tadi judulnya yaitu membentuk teamwork, di mana suatu teamwork itu akan bekerja jika ada kesamaan persepsi, kesamaan etika ataupun kesamaan niat. Mungkin tidak banyak ASN yang di Jawa Barat yang memiliki penghasilan lain, hanya dari gaji, yang mungkin dirasakan kurang. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana strategi kepemimpinan dari Bapak KDM agar membuat ASN-ASN itu yang tidak memiliki usaha di luar, walaupun dengan gaji yang kurang, namun dapat memiliki niat yang sama, persepsi yang sama untuk melayani dengan ikhlas masyarakat Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Kang Deddy, silakan direspon dulu. Baik, yang pertama, yang ASN itu dari sisi tunjangan kinerja di Jawa Barat itu sudah relatif baik dibanding dulu ya. Tetapi dalam perspektifnya, kan ASN itu andai kata naik tukin pun tetap saja SK-nya di Bank Jabar. Kan tradisi ASN itu tukinnya naik maka pinjamannya naik. Nanti tukinnya naik lagi, pinjamnya naik itu. Sehingga selama dia menjabat bekerja tetap saja gajinya itu sekian, tidak pernah menikmati. Tetapi disitulah 7 keajaiban dunia. ASN, TNI, Polri, Jaksa. Kenapa? SK-nya di BRI tinggal 200.000 tapi masih bisa sespin, bisa kredit mobil, kredit rumah, anaknya di kedokteran, lulus di Parahyangan. Itulah kenapa? Karena harus dibedakan antara tukin dan rezeki. Tukin itu ada, makanya saya bilang tukin itu teknokratik. Ukurannya adalah ukuran kinerja berdasarkan pendekatan teknokratik, hasilnya belum tentu loh. Tetapi rezeki itu lain. Ada rezeki kesehatan, ada rezeki persahabatan. Kalau polisi banyak kan rezekinya persahabatan saya. Ada rezeki persahabatan gitu loh. Nah, polisi itu kan rata-rata, aduh aku punya teman sejak zaman Sersan, Letnan 2 sampai sekarang Bintang 2. Temannya itu dan kebetulan kaya temennya. Ya tepuk tangan aja lah. Politisi juga sama.
Jadi bukan hanya politisi juga sama, pasti punya teman. Karena hidup ini adalah berteman. Sehingga rezeki, nah kayak Pak Slamet, berteman sejak saya. Waktu AKBP sampai bintang 1 berteman. Ya, teman tapi beda nasib, itu aja. Nah, pertanyaannya juga bahwa tunjangan belum tentu juga kemudian berbanding lurus dengan kesejahteraan. Ada orang kadang-kadang jabatannya tinggi, tunjangannya tinggi, tapi kalah sama stafnya yang tunjangannya biasa, karena yang ini rajin, istrinya di rumahnya warung, dia pulang ke rumah ngirit, ada yang begitu. Nah, sehingga itu namanya rezeki. Nah, jadi dalam perspektif ini Indonesia nggak bisa dipahami dari sisi teknokratik, tetapi harus dipahami secara holistik. Secara umum, paling yang berat di Jawa Barat itu adalah honorer. Ini problem. Nah, tetapi di situ juga kita hari ini nggak bisa juga pemerintah provinsi menggelontorkan uang hanya untuk pegawai, apalagi dengan pemotongan dana transfer daerah. Kenapa? Nanti pelaksanaan tugas kita ke masyarakat tidak ada, habis oleh biaya rutin. Nah, saya boleh membuat perbandingan kepemimpinan ya, tidak berarti menganggap yang sebelum saya nggak bagus, nggak, mereka lebih hebat dari saya. Ketika saya menjadi gubernur, saya hanya memiliki 31 triliun. Sebelumnya 37 triliun, 2 tahun sebelumnya. Tetapi rasio belanjanya itu bisa dilihat. Ketika 37 triliun, karena polisi pasti paling senang bangun jalan. Bangun jalannya cuma 400 per tahun. Tapi ketika 31 triliun, bangun jalannya 4 triliun. Dulu PJU-nya jelek-jelek, paling setahun 20, sekarang hampir 1 triliun dan bagus-bagus. Dulu anggaran penyelesaian banjir, daerah aliran sungai nggak dikasih anggaran oleh provinsi, hari ini 500 miliar. Dulu nyambungin listrik ke rumah rakyat miskin hampir nggak ada, hari ini hampir 500 miliar. Dulu nggak ada pendidikan gratis sampai swasta, tahun depan kita mulai ada pendidikan gratis sampai swasta. Kemudian dulu itu tidak ada orang dari rumah sakit mengadu ke rumah gubernur, mengadu ke kantor gubernur karena BPJS yang belum dibayar, di rumah sakit nggak ada biaya makan, ongkos kemoterapi bolak-balik tidak ada. Hari ini kami nyiapin dalam setiap hari 300 pengaduan kami layani dengan biaya hampir 100 juta per hari. Nah, artinya apa sih sebenarnya? Artinya memandang anggaran itu mindset. Bagaimana kita memandang anggaran ini untuk kepentingan publik atau hanya sekedar menjadi zona nyaman. Dalam prinsip ini, saya menjadi gubernur mengambil zona sengsara. Kenapa ngambil zona sengsara? Karena saya lebih mengutamakan layanan publik dibanding birokrasi. Di mana ngambil zona sengsaranya? Gubernur itu dulu, itu kan jabatan protokoler. Dia meresmikan pabrik, pelayanan KB, seremonial, kerjanya seremonial, pidato dari tenda ke tenda, dari gedung ke gedung, dari podcast ke podcast. Hari ini saya memilih jalan terjal menjadi RT, nyelesain saluran air. Anak-anak tidak boleh tawuran, saya berdiri dengan mereka, saya mengganti anak-anak. Nggak boleh pakai knalpot brong, saya tegasin ke anak-anak itu nggak boleh ke sekolah, belum umurnya cukup pakai motor, menimbulkan bully pada saya. Bagi saya tidak. Kenapa? Memimpin itu adalah membangun peradaban. Dan kita belum sampai ke masa peradaban. Kenapa? Kita melakukan pembiaran terhadap perilaku tidak beradab berlangsung dalam setiap waktu, dalam dunia pendidikan, dalam dunia birokrasi, dalam dunia lalu lintas. Ketidakberadaban kita biarkan. Lalu lintas hari ini memiliki rasa takut untuk melakukan penindakan. Kenapa? Ditindak, diomongin, tidak ditindak semeraut. Saya mohon maaf ya, ketika saya jadi bupati dulu, saya justru meminta Satlantas memberikan bonus dalam setiap hari yang berani nangkepin anak sekolah yang pakai motor ke sekolah dan kenal bro. Oh, ya. Kenapa? Saya yang berhadapan dengan orang tua, kadang-kadang Satlantas ini sudah intimidasi. Misalnya anaknya siapa? Nanti mau ambil motor, saya yang datang kantor polres. Saya bilang, saya bupati Purwakarta, saya ingin masyarakat Purwakarta beradab siapapun dia. Nah, ketidakberadaban ini dibiarkan. Pembiaran ini melahirkan apa? Ancaman bagi ketahanan nasional di masa akan datang. Kenapa ancaman? Karena nanti ada generasi sengklek yang dia teracuni pikirannya, lemah kakinya karena tidak berjalan, lemah hatinya karena dia setiap hari tidak pernah mendapat tantangan, cepat depresi, kemudian cepat frustasi karena dia tiap hari main gadget, tiap hari hanya mencari konten yang populer di sekolah. Ini yang terjadi. Sedangkan anak-anak Tiongkok dia berlari dalam setiap waktu, kemudian dokter-dokternya juga kokoh badannya, kemampuan fisiknya hebat, intelektualnya tinggi. Ini kan akan menjadi dominasi negara maju, akan mendominasi kita sebagai negara dengan sumber daya alam yang luar biasa. Dan ini menurut saya adalah harus ada kontra intelijen untuk membangun itu. Dan kita tidak peduli dengan itu. Dan saya pemimpin yang peduli dengan itu. Saya nggak peduli dibully anak sekolah, tapi nyatanya tidak. Saya bersikap tegas, dibarakin, di jalan dicegat. Kalau ada motor brong, saya pasti berhenti. Kamu ganti. Tapi memang ngasih duit. Masuk ke bengkel, ganti. Masuk ke bengkel, ganti. Masuk ke bengkel, ganti. Kamu tidak akan naik kelas. Apakah kemudian saya tidak jadi populis? Tidak. Kalau masuk ke sekolah, anak-anak sekolah, Kang Dede. Artinya bahwa sikap tegas tidak akan menghilangkan popularitas. Luar biasa. Tapi kemudian berangkat lagi, saya pemimpin ideologis, Pak. Ideologi yang saya bawa itu adalah Siliwangi.
Siliwangi itu dikenal dengan Tritangtu di Buana, Gunung Kudu Awian, Lengkop Kudu Balongan, Lebak Kudu Sawahan. Artinya apa? Prinsip-prinsip keharmonisan alam ada prinsip utama dalam keseimbangan manusia. Dan sampai hari ini saya boleh berkata, tak ada kemakmuran di balik kerusakan alam. Yang ada hanya beberapa orang yang mengalami peningkatan kekayaan. Saya tahu diri itu. Nah, sehingga saya berani, Pak. Saya berani bukan hanya sejak saya sekarang. Ketika saya jadi bupati, apa yang saya lakukan penutupan penambangan? Saya atur yang bisa diatur yang menjadi kewenangan bupati waktu itu, sehingga jalan yang rusak berubah menjadi jalan mulus, air mulai bersih. Saya berhadapan dengan berbagai pihak, Pak. Saya pernah mengerahkan pemadam kebakaran, 3 dipasang di jalan karena di situ ada yang backupnya banyak, agar dia nggak bisa keluar. Saya isi tangkinya, saya penuhi, saya tinggalin. Ayo, saya bilang, belum zaman viral. Nah, kemudian saya gunakan hari ini media sosial saya sebagai kekuatan untuk menopang kekuatan saya. Kenapa? Karena hari ini orang takut sama kamera, Pak. Dan satu hal saja, kata orang Sunda, tong ingis kubisi, tong rempan kusuka. Kenapa? Kalau nutup tambang, pasti ceritanya banyak, pasti di situ ada bintang kejora, di situ ada bintang 7, yaitu obat sakit kepala itu pasti omongnya begitu. Dan saya nggak pernah peduli, Pak. Pokoknya saya maju terus, saya tutup. Dan saya yakin, Pak, nggak akan ada yang berani. Kenapa? Boleh, Pak, telepon saya. Aku teleponnya, aku nyalain, aku rekam, aku sebarin. Ini terjadi. Nah, bagi saya, penutupan terupan saya sering lakukan sendiri, Pak. Malam hari, saya sendiri. Nah, untuk apa? Memberikan efek jerah. Dan itu harus konsisten. Dengan cara apa? Kitanya nggak boleh disuap. Nggak boleh ditukar-tukar izinnya, nggak boleh. Saya harus konsisten pada itu. Dan saya konsisten. Yang terakhir yang paling berat untuk itu adalah tambang Parung Panjang. Pegawainya hampir 10.000. Yang punyanya tahu, saya ragamnya. Yang bisnis di situ saya tahu. Kenapa? Saya harus menyelamatin orang yang meninggal dalam setiap hari. Kemudian saya harus memikirkan bagaimana recovery lingkungan. Dan saya juga harus memikirkan kalau bangun jalan tambang tidak bisa dibangun sekarang kemudian diinjek lagi. Harus perlu jeda untuk membangunnya. Dan setelah itu juga saya harus berpikir adalah keadilan pajak. Kenapa? Problematika di Indonesia adalah pajak yang dipungut tidak kembali ke tempat pajak itu dilahirkan. Sehingga aneh, ada perusahaan yang menghasilkan pajak puluhan miliar dalam setiap tahun, mungkin ratusan miliar, perusahaan air, tapi rakyatnya mengkonsumsi air sungai. Ada desa yang menghasilkan pajak ratusan miliar, tapi rakyatnya menghirup udara buruk dalam setiap hari, sanitasi lingkungannya buruk, rumahnya buruk, infrastrukturnya buruk. Kan ini harus diselesaikan. Maka saya minggu depan saya akan membuka desa penghasil pajak, sehingga ketika saya turun pasti panjang urutannya. Ketika saya ke Aqua, urutannya panjang. Setelah itu apa target saya? Rakyat di sekitar harus mendapat akses air kualitasnya sama dengan Aqua, bisa diminum secara langsung. Mereka tidak usah beli karena mereka adalah pewaris sumber daya alam yang harus paling